Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini, malam Ahad 29 bulan Safar 1444 Hijriah, 24 bulan berapa? September ya. 24 September 2022. Sehat kan pian berataan? Alhamdulillah sehat berataan. Sekalipun pojok sana ada yang batuk, sana ada yang batuk, kada apa-apa. Itu penyakit yang datang lawan kita, tapi merontokkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Apapun yang Allah berikan lawan kita, kita terima dengan lapang dada. Dan Nabi Muhammad SAW katakan, tidak ada orang yang ditimpa oleh satu penyakit sekalipun terjajak duri, tapi sabar, maka bergugurlah dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi ulun berbahagia, ulun tahu kita juga dapet nang sana batukan, sini menyauti batukan pulang, sana batukan pulang. Kadang-kadang bebinian, kadang-kadang jauh batuk juga di belakang. Tapi kita ada yang lebih parah sakit daripada kita, dan kita terima apa yang Allah berikan. Yang demikian menjadikan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ulun nasib meneruskan kajian pagi tadi, subuh tadi di Masjid Ar-Rahim tentang 8 nama-nama surga. Dalam Al-Quran itu ada 8 nama-nama surga dan ada 7 nama-nama neraka. Dari 8 nama-nama surga yang Allah sebutkan, selalu aja disertai dengan keterangan-keterangan oleh Allah. Keterangannya apa? Ini namanya surga Firdaus. Kalau kamu ingin masuk surga Firdaus, ini amalannya. Ini namanya surga Aden. Jika ingin masuk surga Aden, ini ibadahnya. Ini Jannatul Na'im, ini amalannya. Jadi kalau kita melihat, Allah itu menginginkan dari kita bahwa kita ini berataan masuk surga. Allah bercerita tentang surga dan Allah menceritakan tentang amalan-amalan agar kita masuk surga. Surga Firdaus umpamanya, bagi tadi belum jelaskan. Dari ayat 1 sampai ayat 11 Allah padahkan 6 kriteria yang akan masuk surga Firdaus. Pertama, orang yang khusyuk sholatnya. Yang kedua, orang yang anil lagwi mu'ridun, meninggalkan perkataan perbuatan yang kada bermanfaat. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang menjaga kehormatan. Dan yang kelima, orang yang menjaga amanah dan janji. Yang keenam, orang yang memelihara salat 5 waktu. Ujar Allah, 6 golongan ini apa? Ulaika humul warisun. Mereka yang akan mendapat warisan. Warisan apa? Ternyata warisan yang tertinggi. Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Dan mereka kekal di dalam surga Firdaus. 107 surah Al-Kahfi, Allah katakan lagi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Orang beriman dan beramal saleh, mereka akan ditempatkan di dalam surga Firdaus. Surga Aden ayat 23 surah Ar-Ra'd, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Luar biasa Bapak-bapak. Surga Aden kata Allah. Mereka masuk ke dalam surga Aden itu bersama siapa? Bersama bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya, cucunya, juriatnya. Mereka masuk ke dalamnya. Wa man sholaha, jika mereka mampu menciptakan keluarga yang saleh dan keluarga yang salihah. Surga Aden membutuhkan satu keluarga yang saleh dan salihah, berkumpul berataan di dalam surga. Itu yang menurut katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, berharap kita masuk surga. Masuk surga. Bayangkan Bapak-bapak, kayak apa Allah itu menyuruh kita masuk surga. Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang berdoa berulang-ulang, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan hamba ke surga, masukkan hamba ke surga, masukkan hamba ke surga. Wa qalatil jannah, kata Nabi, surga itu akan berkata kepada Allah, surga akan meminta kepada Allah Ta'ala. Apa ujar surga? Ya Allah masukkan dia ke surga, karena dia berulang-ulang minta dimasukkan ke surga. Jadi permohonan dan permintaan kita untuk dimasukkan ke surga bukan suatu ungkapan dan permohonan yang tidak berarti, tapi surga pun membantu agar kita masuk. Sebaliknya, maka itu juga neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah jauhkan hamba daripada api neraka.
bolak-balik nih meminta. Maka neraka akan berkata, ya Allah jauhkan dia daripada neraka, karena dia meminta dijauhkan daripada api neraka. Artinya, bahasa kita, neraka itu ketakutan sepi pengunjung. Ketakutan sepi pengunjung. Coba orang yang meminta lepaskan daripada api neraka dibantu oleh neraka untuk meminta kepada Allah agar dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Orang yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah jauhkan hamba, lepaskan hamba daripada azab jahannam. Siapa mereka ini? Mereka adalah ibadur rahman. Mereka adalah hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, lantas kalau Syekh Ibrahim bin Adham berkata pada saat disambang oleh serombongan orang-orang Basra, mereka bertanya tentang ayat 60 surah Ghafir. Wahai Syekh kami, wahai guru kami, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang mengatakan itu? Allah Ta'ala. Allah suruh kita berdoa, dan Allah janji akan mengabulkan doa itu. Kata penduduk yang menunggu ustadznya, kiainya itu, kunna nad'u lam nastajib lana. Kami berkata Anda sudah berdoa, dan kami belum melihat doa kami itu dikabulkan atau tidak. Belum dikabulkan dan kami berdoa, sementara Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan. Jamaah sekalian, Syekh Ibrahim katakan kepada orang yang banyak menunggunya. Apa kata Syekh Ibrahim? Matat qulubukum bi asyarati asya. Doa kalian terhalang, tersumbat karena hatimu telah mati dengan 10 macam penyakit. 10 macam penyakit ini yang membuat hati kalian mati. Karena hati kalian mati, apa artinya berdoa kalau orang dalam keadaan mati hati? Orang berdoa itu kan dengan sungguh-sungguh. Di hati ini yang paling penting. Ya Allah kabulkan apa yang Bapak minta. Tapi ada 10 macam penyakit yang menyerang jiwa manusia, sehingga hati manusia mati, sehingga doanya tersumbat, doanya tertahan. Belum ada menyebutkan ke 10-nya karena tema kita bukan itu malam ini. Tapi 2 yang ulun ambil dari 10 macam yang membuat hati manusia mati. Kamu mengaku hendak masuk surga, walam tak malulah, itu yang pertama. Kamu ingin masuk surga, ya Allah masukkan hamba ke surga, tapi kamu tidak pernah berbuat, tidak pernah beramal sedikit pun untuk mendapatkan itu. Sekalipun surga itu bukan karena amal kita. Semua kita sepakat dalam akidah dan iman kita, surga itu bukan karena amal kita. Kalau surga itu karena amal kita, terlalu sedikit amal kita. Membayar telinga aja sebelah, kan cukup. Apalagi anak masuk surga, sedikit benar amal kita. Tapi manakala kita menginginkan untuk masuk surga, kita diperintahkan untuk menyesuaikan antara pinta dan perbuatan kita. Kita minta masuk surga, bagaimana jika yang kita lakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyeret kita ke neraka? Kita ingin masuk surga, lakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung keinginan kita untuk masuk surga. Maka itu juga Syekh Ibrahim, kamu takut dengan dahsyatnya api neraka, takut dengan dahsyatnya api neraka. Walam tantahu anidz dzunub, tapi kamu tidak pernah berhenti daripada dosa. Ya Allah jangan masukkan hamba ke neraka, ya Allah jangan masukkan hamba ke neraka. Tiap hari nang digawi ini gawian orang yang ada di dalam sebagai mencari. Ini yang membuat hati-hati kita mati. Ini yang membuat
doa kita tertahan, jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Artinya, manakala Allah katakan surga Aden yang siap menampung seluruh keluarga kita di dalamnya, tapi keluarga kita yang apa? Wa man sholaha min abai, keluarga kita yang soleh-soleh, keluarga kita yang soleh. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Umar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, siapa yang berwudu kemudian dibagusinya wudunya. Kan wudu ada yang sembarangan, cap kayak ujar arwahai mereka kayak burung sesikat mandi. Mungkin tinggal di hulu sungai tahu burung sesikat cepat. Nah, siapa yang berwudu kemudian wudunya diperbaikinya, bagus wudu 3 kali, kanan lebih dulu baru kiri, basuh muka dengan rapi, menyapu kepala sesuai dengan sunnah, sampai membasuh kaki, tuntung berwudu. Mbak tuntung berwudu semakal, kemudian dia berkata setelah wudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Insyaallah hafal baca. Insyaallah hafal. Tapi banyak jawaban kompen ibu-ibu. Ustaz catatakan doanya bagi tadi disampaikan di arahnya. Rupanya dulu hafal doa ini. Padahal doa ini larang benar, Pak. Mahal benar harganya. Kenapa orang katakan doa ini mahal? Apabila berwudu, dibaikinya wudunya, dibaca doa setelah wudu, putihat lahu sama'an yata abwabil jannah. Allah bukakan 8 pintu surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Imba Allah bukakan 8 pintu surga, ya dukhulu min ayyasha. Allah persilahkan, silahkan kalian masuk surga lewat pintu mana? Kada gampang-gampang, luar biasa. Dibukakan 8 pintu surga, dipersilahkan memasuki salah satu di antara yang 8. Mau masuk Jannatul Firdaus, mau masuk Jannatul Naim, mau masuk Jannatul Ma'wa. Artinya amalnya kada berat-berat benar, tapi mempraktekkannya yang berat. Boleh pian-pian cek, hafal pian bertahan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kayak apa hendak baca? Mulai membasuh tangan, membasuh kaki, sudah nang dihiga menghadangi membawa ibu pandai. Dihadanginya sudah. Hanya tuntung basuh batis, tangkapnya tangan kawannya, lalu berkisahan. Ini doa yang luar biasa. Jangan kada terbaca, Pak. Jangan kada terbaca. Allah mau mempersilahkan lewat kita masuk surga lewat pintu mana? Orang beriman, beramal soleh masuk lewat surga Firdaus. Orang yang menjaga, orang yang khusyuk dalam sholat, orang yang menjaga ucapan perbuatan yang kada baik, orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga kehormatan, orang yang menjaga amanah dan janji, orang yang memelihara sholat, 6 kepribadian ini akan mewarisi surga Firdaus. Tapi orang yang membaca setiap selesai berwudu doa singkat yang kita menghafalnya, Allah mempersilahkan nanti akan masuk surga lewat pintu manapun. Sehingga menemukan ada 2 hadis, Pak. Ada 2 hadis manusia yang dipersilahkan seperti ini. Yang dipersilahkan seperti ini. Hadis yang pertama, doa setelah wudu. Hadis yang kedua, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Idza shallaital mar'ata khamsaha." Ini hadisnya untuk ibu-ibu. Kada dapat kita lelaki. Maka perempuan itu punya kelas khusus
untuk mendapatkan indahnya surga. Sekalipun sejarah membuktikan di waktu Nabi diperlihatkan neraka, yang paling banyak masuk neraka itu perempuan. Padahal perempuan diberikan jalan mudah untuk mendapatkan surga. Jika seorang wanita sholat 5 waktunya dengan baik, jika seorang wanita puasa Ramadannya sebulanan penuh kecuali pada saat datang haid. Kemudian jika seorang wanita menjaga kehormatannya, ada suaminya atau kan ada suaminya, terjaga. Jika seorang wanita taat kepada suaminya, mengutamakan ketaatan atas perintah dan aturan suami yang tentu tidak melanggar hukum. Kenapa ulun katakan demikian? Karena ibu-ibu kepada Ustadz laki ulun menyuruh melepas jilbab kayak apa? Ada orang rame-rame, yuk kita pakai jilbab. Ini ada laki menyuruh melepas jilbab. Ujar ulun, kenapa abahnya amat jadi disuruh aku melepas jilbab? Ujar laki, jilbabi dulu hatimu sebelum kepalamu. Ini kasali berpikirnya ini. Ini bukan tipe suami yang ditaati. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk yang bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Lah kita melarang bini berjilbab, lah kita melarang bini salat, lah kita melarang bini ke kajian dan sebagainya. Ini perlu pertimbangkan. Tapi ketaatan seorang istri kepada suami adalah sebuah persyaratan bagi istri untuk mendapatkan surga dari pintu manapun. Jika istri jaga sholat 5 waktu, jika istri puasa Ramadan sebulan penuh kecuali pada saat datang haid, jika istri menjaga kehormatan, jika istri taat taat kepada suaminya, apa yang Nabi katakan? Dakhalat min ayyi abwabil jannah syi'ta. Maka perempuan itu akan dipersilahkan nanti masuk ke dalam surga dari pintu mana aja. Tadi berapa? Ada 8. Hendak lewat Firdaus, hendak Aden, hendak Jannatul Naim, hendak Jannatul Ma'wa, Jannatul Darussalam. Silakan masuk lewat pintu mana aja. Maka perempuan mendapatkan tempat yang khusus. Jika 4 macam dijaga baik-baik, dijaga baik-baik, sholat 5 waktu dijaga. Biasanya perempuan yang menjaga sholat 5 waktu itu memang erat hubungannya dengan suaminya yang juga menjaga sholat 5 waktu. Tapi tidak sedikit yang istrinya sholat, suaminya kada sholat. Tidak sedikit juga yang suaminya menjaga sholat, istrinya ada sholat. Kalau sudah nangka ini, maka kerasan akhirnya. Dan ujar lagi, ayo kita sholat. Ujar nang ini masuk surga kita kada bawaan jua. Oh sudah tinggal ibadahnya. Ini sadang aja, bukan sedang ditambahi, diperbaiki maksudnya. Diperbaiki. Karena kita ingin apa? Ingin hidup suami istri dunia dan akhirat. Ayo jawabnya, ikam aja nang sholat. Aku kayaknya dulu, kenapa ujar abahnya? Ikamnya tanggung jawabku. Aja kita masuk surga, ada bawa-bawaan juga. Hendak bawa-bawaan. Jangan suami istri kita yang terkumpul dalam sebuah majelis ini diberikan harapan oleh Rasulullah SAW untuk berkumpul bersama di surga. Apalagi dalam lingkup sebuah rumah tangga. Kita ada harapan untuk berkumpul bersama di surga. Ada yang tertinggal, ada solusinya untuk membangkitkan yang tertinggal itu. Syafaatul mu'minin, syafaat orang yang beriman. Ibnu Jauzi berkata kepada muridnya, jika kalian masuk surga dan kalian tidak temukan aku di dalamnya, bertakuni kepada Allah Ta'ala, lakukan Allah. Di mana Ibnu Jauzi? Di mana guru kami yang membimbing kami? Jika Allah katakan dia masuk neraka, minta kalian kepada Allah agar aku dibangkitkan dan agar aku berkumpul dengan kalian di surga. Ini syafaat namanya.
Syafaat antara orang-orang yang beriman. Apalagi dalam sebuah rumah tangga, jalannya terang benderang. Suami bisa membantu istri untuk berkumpul bersama. Manakala kita mampu menciptakan sebuah keluarga yang solih dan solihah. Bapak ibu, sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi memadamkan apabila nang laki itu pembangun tahajud, nang bini kada pembangun, nang laki tolong jangan dilihat akan bini seguring-guringnya, bangunakan, tapi membangunakannya dengan bahasa akhlakul karimah. Jangan dijarati batisnya diirit. Ini ke pengadilan ujungnya. Apabila istri kada bangun, suami bangun, ambil banyu, calapakan tangan di banyu, percikkan ke mukanya. Ini sopan. Beda lawan seember pian kubu ya kan. Itu pasti bangun, tapi pemalaman bakal lahir lagi bini. Nang bini pembangun, nang laki kada pembangun, sama. Karena apa? Kita berharap satu keluarga untuk berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi itu ada. Solusi itu Allah yang menawarkan lawan kita. Bapak hadirin rahimakumullah. Dan di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihatin fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, menemui Allah Ta'ala dalam keadaan beriman. Al-Quran 2 kali menyebutkan, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ulama tafsir menyebutkan qalbun salim, jiwa yang bersih daripada kemusyrikan. Artinya apabila bersih daripada kemusyrikan, datang dengan iman, bapak-bapak, datang dengan iman. Allah Ta'ala katakan, seseorang yang datang menemui Allah dengan iman, imannya kayak apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ukuran iman kita benarnya kayak ini. Jika mereka beriman, seperti siapa? Seperti para sahabat Nabi beriman, maka Allah pasti akan memberikan hidayah. Ukur iman kita dengan imannya para sahabat. Seperti apa imannya para sahabat? Iman para sahabat senantiasa dipantau oleh Rasulullah SAW. Iman para sahabat dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit aja imannya tergelincir, diluruskan oleh Nabi. Nabi menemukan ada seseorang yang melilitkan gelang di tangan. Nabi bertakut, ini kenapa jadi dililitkan di tangan? Maka orang itu berkata, ya Rasul, ini menolak penyakit. Sama jawabannya, lawan nang melilitakan benang kirang waya ini tetap dia. Amunnya nang melilitakannya tuh bebinian genap bulan para berenang supaya melahirkan kada sakit, kada alinan. Nabi kada berkenan mendengar itu. Lepaskan gelang itu, kata Nabi. Jika kamu tidak melepaskan, kamu tidak mendapatkan apa-apa kecuali gelisah. Hatimu pasti gelisah, galau, pokok panjang waktu. Manakala itu tidak dilepas, kan orang mau memakai itu hendak tenang, tak ada penyakitan dan macam sebagainya. Justru kata Nabi, apabila dipakai itu, maka tidak akan mendapatkan apapun kecuali kegelisahan setiap saat. Dan apabila mati pada saat memakai itu, maka matinya su'ul khatimah, mati yang terburuk.
Menurut ini siapa nama naguri? Kadada nang menagurinya menurut ini malah nang ditagur pernah menceleng dia nang menagur. Jadi nang menagur negara tapi wani juga bermasalah. Jamaah sekalian, ini keimanan para sahabat yang selalu dipantau oleh Rasulullah SAW. Maka Allah menyuruh kita beriman kepada Nabi seperti imannya sahabat Nabi. Iman yang bersih, iman yang kada ada tahayul di dalamnya, iman yang kada ada khurafat di dalamnya, iman yang kada ada tiarah di dalamnya. Banyak orang beriman tahayul, khurafat, tatayul, perusak iman, menyandarkan nasib, keberuntungan, kesialan pada satu benda. Kada ujar Allah, keberuntungan dan kesialan itu datang daripada Allah Ta'ala. Menyandarkan kepada bulan hari yang sial dan bagus, kada. Apabila kita dilahirkan bagus. Adakah hari yang sial? Ada. Apabila hari yang sial pada saat kita berbuat maksiat, hari itu kesialan bagi diri kita. Kita melakukan pelanggaran besar terhadap perintah Allah Ta'ala, hari itu kesengsaraan bagi kita. Bukan bulan Safar sengsara, bukan. Biar bulan Ramadan kita melakukan pelanggaran, itulah kesialan, itulah kesengsaraan. Pada saat seseorang tercampak pada perbuatan pelanggaran hukum, hari kada nang sial. Wala safarok kata Nabi. Tidak ada safar nang sial. Kada ada. Safarul khair di kalangan sahabat dikenal. Safar itu baik. Bulan Safar baik. Kenapa? Nabi mengawinkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah pada bulan Safar. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Safar. Tang di wadah kita aktivitas dikurangi di bulan Safar. Anak lahir di bulan Safar, kedua di akikah di bulan Safar. Karena bulan mulut aja Pak Akikah, ini bulan ini sial. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kapan adanya paham ini? Zaman jahiliyah. Lahir Islam, datang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Paham ini ditutup habis. Sehingga sahabat kadang-kadang berpaham sialnya bulan Safar. Sekian ribu bala turun pada hari Arba terakhir. Seharian dalam rumah aja kadang itu. Kalau pindah karena bala itu maksiat yang ada pada diri seseorang. Pada diri seseorang. Hari itu semuanya baik. Jemaah sekalian, sayang setelah ditutup paham jahiliyah ini pada masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, 300 tahun setelah itu bangkit lagi paham-paham kemusyrikan ini, dan sangat disayangkan paham itu sampai ke benua kita, sehingga kita bertepuk tangan. Takutan bulan Safar, gedung-gedung bekakawinan sepi. Coba biar bulan Maulid kan, kada kecukupan gedungnya, ada 2 hari berturut-turut. Jangan menyandarkan pada waktu, karena waktu itu semuanya baik. Semuanya baik. Bulan apa aja kita lahir itu kada baik. Man raddat ziyarata min hajatin faqad asyrak. Siapa yang membatalkan satu hajat karena takutan jamnya, harinya, bulannya kada baik, maka dia telah menyekutukan Allah. Ulang lagi. Siapa yang membatalkan satu hajat karena takutan harinya, bulannya, jamnya kada baik, maka menyekutukan Allah Ta'ala. Jangan disandarkan ke situ. Orang balik kan berhitung benar, Pak. Berhitung, buka kantuk itu dihitung benar. Naik haji bahari turun jam 2:30 malam, Pak. Padahal di bandara itu saling lawasan menunggu. Cuma di jam 6 bagus, melangkah 2:30. Di mana hanya mengambil 2:30 itu? Memang bagus Pak, jalanan kada macet.
Biar anak naik haji ini apabila turun pada rumah jangan menengok lagi ke belakang. Sampai ke bandara 2 opor ganang kita tinggal pada itu. Karena boleh menengok lagi. Menengok lagi. Sadang sudah 500 tahun Islam di negeri ini, jangan bertepuk lutut kepada paham-paham jahiliyah. Islam dikalahkan dengan paham-paham jahiliyah. Ini 3 yang Allah sangat benci kepada manusia. Allah benci kepada manusia 3 golongan. Salah satu daripada 3 golongan ini, wa mubtaghin bil islami sunnatal jahiliyah. Orang Islam yang masih memakai sunnah-sunnah jahiliyah. Kada gampang-gampang orang bahari hendak bepergian apalagi naik haji, babi turun Pak. Babi turun. Bata tengah jam nang batis tunggal di muka lawang ngingil batisnya. Supaya turunnya baik. Padahal nang hendak dikerjakannya adalah satu ibadah besar. Bersihkan akidah kita akan bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang mesra. Paman kalian juli Rabbi wali amal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang indah mesra, Allah tuntut 2 macam, ibadahnya baik-baik dan jangan menyebutkan Allah. Ulun simpulkan, Allah akan mempersilahkan 2 golongan manusia untuk masuk surga lewat pintu mana aja. Yang pertama, orang yang memperbaiki wudu, bagus wudunya. Kemudian setelah berwudu, dia baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Allah, silakan masuk ke dalam surga lewat surga mana aja. Yang kedua, wanita menjaga sholat 5 waktu, wanita menjaga puasa Ramadan, wanita menjaga kehormatan, wanita yang taat dalam suami akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita menginginkan iman kita bersih sampai akhir hayat. Hidup kita beriman dan mati pun membawa iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.